Wait. Yuk, berdoa. Tekan. Yuk, Beres. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita siapa yang ingin memimpin doa sebelum belajar? Ayo. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, kita baca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul adzim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini semuanya hadir kan? Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah sehat. Nabil sehat? Sehat. Kak Pairus? Sehat. Kak Willy? Sehat. Albi? Adel sehat. Sila? Sehat. Alhamdulillah. Raffi? Sehat. Ibu absen dulu ya. Ya. Absen dulu. Kakak Nabil, duduknya yang rapi. Posisi siap ya. Nah. Ahmad Nabil. Hadir Bu, ngomongnya cek dulu. Ya. Muhammad Pairus. Ya. Mona Willy. Hadir. Albi. Hadir. Ya. Adel. Raffi. Hadir. Sheila. Hadir. Deska. Oke, ada hadir semua ya anak-anak pada hari ini ya. Ayo, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau bertanya kepada semua ya, kepada semua peserta didik, kepada Nabil, kepada Pairus, Raffi, Willy, Albi, Adel, Sheila, dan Deska. Nah, ya.
Ibu ingin bertanya kepada Nabil, kepada semua, pada seluruhnya ya. Ibu ingin merefleksi pembelajaran kemarin. Nah, kemarin yang bisa jawab, jawab ya. Ibu menanyakan kepada semuanya, yang bisa jawab, silakan jawab. Ya. Pembelajaran apa yang kalian dapatkan kemarin? Ayo, belajar apa kemarin? Kak, belajar apa kemarin? Belajar apa? Belajar apa Kak, kemarin Kak? Belajar apa? Iya, nanti harus apa? Ya, Kak Nabil, ayo Kak Abi, belajar apa kemarin? Belajar apa kemarin? Ayo, yang bisa jawab silakan. Ya lupa, jangan lupa nak. Nah, itu nanya Rafi sekarang. Rafi kemarin belajar apa? Tentang apa belajar kemarin? Lupa juga katanya kemarin. Nabil, kita kemarin belajar apa nak? Kita belajar tentang berhitung kan? Ya, kemarin kita berhitung. Berhitung angka 1 sampai 20 dan kita mempelajari tentang pembelajaran yaitu tentang berhitung angka 1 sampai 100. Nah, kemarin kan ada angka berapa saja nak yang kita pelajari kemarin? 2 ditambah 300 ditambah 2400 sama dengan berapa? Sama dengan 2500 kan ditambah 2300 sama dengan 5800 ya. Oke. Nah, cukup sekian Ibu untuk merefleksi kegiatan pembelajaran kita hari kemarin. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran broadcasting ya dan perfilman. Nah ya. Nah, materi kita pada hari ini yaitu mengenal dasar-dasar broadcasting dan perfilman. Ibu ingin bertanya, ada yang tahu tentang perfilman? Perfilman itu apa nak? Perfilman itu apa? Perfilman itu yang kadang kalian lihat di televisi, ya, di televisi. Itu film apa yang sering kalian tonton? Upin Ipin. Sama besar lagi jangan Upin Ipin tidak masalah. Film kartun. Kartun apa? Naruto. Ya, Sila hobi nonton film kartun Naruto katanya. Nabil film apa? Ya.
Baiklah, sekilas tentang pemahaman untuk peserta didik ya anak ya. Alhamdulillah ternyata anak bisa memahami tentang perfilman. Nah, satu lagi nak ya, itu kita tanya kepada kalian. Apa yang Anda ketahui tentang radio? Radio tak? Radio tak? Radio tahu? Enggak. Nanti Ibu jelaskan ya. Kalau ada paham, tunjuk tangan boleh tentang radio. Radio adalah suatu penyiaran atau perekaman suara seseorang di dalam studio. Bisa kita mendengarkan lagu, ya. Tahu kan lagu misalnya lagu dangdut, lagu pop. Misalnya kita mendengarkan ceramah, kan itu radio kan? Radio itu hanya bisa didengar suara tapi tidak bisa dilihat saat orang melakukan proses tersebut, ya. Misalnya, Ibu tanya kepada semuanya ya, siapa yang ingin menjadi penyiar radio? Siapa yang ingin jadi penyiar radio? Ayo, Kak Nabil. Pengen tak jadi penyiar radio? Pengen tak? Pengen. Pengen jadi presenter televisi? Pengen. Pengen jadi jurnalistik? Nah, kalau jadi ingin jurnalistik, yaitu seseorang siswa atau seseorang atau orang dewasa ya, dia menjadi seorang jurnalistik seperti dia mewawancarai berita. Dia menemukan suatu berita, dan berita tersebut diproses kembali sehingga menjadi suatu berita yang sangat bisa dipercayai oleh masyarakat dari suatu kejadian yang terjadi di tempat tersebut. Pengen nggak dari jurnalistik? Pengen kan? Seru nggak dari jurnalistik itu? Pak Billy pengen nggak? Pengen. Nabil pengen? Pengen. Ini Rafli pengen jadi jurnalistik? Pengen. Pengen nggak? Tanya. Pengen. Seru nggak dari jurnalistik itu seseorang yang bisa mewawancarai di lapangan, di suatu ruangan yang pastinya banyak di lapangan. Oke, terus sekarang keluarkan buku tulisnya ya, keluarkan bukunya, buku pembelajarannya ya, keluarkan buku pembelajarannya pada hari ini. Keluarkan buku pembelajarannya. Kita belajar tentang dasar-dasar broadcasting dan perfilman. Anak-anak perhatikan di depan ya, Dak. Ini materi kita pada hari ini. Yuk, posisinya dirinya kira-kira ini ya. Kita akan mempelajari materi pada hari ini yaitu tentang mata pelajaran broadcasting dengan tema yaitu belajar tentang dasar-dasar broadcasting dan perfilman. Ya. Anak-anak perhatikan di depan. Perhatikan di depan. Dan materi yang Ibu sampaikan atau yang Ibu tampilkan silakan dicatat ya. Di sini kita belajar tentang mata pelajaran broadcasting dan perfilman, dan materinya adalah tentang dasar-dasar broadcasting dan perfilman.
ya. Ada yang ada di layar. Sebelum ibu kepada intinya, ada yang tahu apa itu broadcasting? Kan broadcasting perfilman sudah ibu jelaskan. Sekarang broadcasting itu apa? Ada yang paham? Ada yang tahu? Ada yang memahami anak-anak sekalian? Ada yang paham? Boleh kalau ada yang memahami, boleh dijelaskan sebelum dijelaskan ya. Bentar, ya, bentar. Ya, boleh ditulis. Ini, nak. Ada di TV. Ya, dijelaskan ya. Pengertian broadcasting. Casting ya. Broadcasting adalah Biar detail juga ya, Pak. ya Kak, terus Kak ya, broadcasting adalah suatu proses penyampaian informasi yang disampaikan secara bersamaan ke berbagai lokasi ya, melalui satelit, radio, televisi, media online untuk ditujukan kepada audiens. Nah, berarti proses penyampaian informasi nak ya yang disampaikan secara bersama di berbagai lokasi, berarti menyeluruh nak ya. Ya. Selanjutnya pengertian perfilman. Sudah dijelaskan ya tadi ya, pengertian perfilman. Ya. Pengertian perfilman adalah segala elemen yang berhubungan dengan proses produksi, distribusi, eksibisi, apresiasi, pendidikan, dan pengarsipan film. Nah, berarti perfilman itu adalah suatu kumpulan film ya Pak Eros ya? Iya. Ya, oke. Nah, ini kan beres. Ya. Ya, terus ya nak ya. Nah, selanjutnya yaitu tentang proses program radio, televisi, dan film. Tapi ya, silakan ditulis. Oh, ya tadi belum selesai ya? Yang satu loh. Ya. Nih, silakan dilanjutkan ya. Silakan dilanjutkan. Oke. Ya, tulis. Sila tulis ya sila. Bawahnya juga ya, Bi. Ya, bawahnya juga. Ya, bawahnya juga Kak ya. Bagus tulisannya. Sila. Ya tuh. Sila tulisannya pengertian dan casting ya. Sekali kita tulis. Sekali kita tulis di sini. Kak Aldi. Oke. Kak Nabil,
selesai. Willy, lanjutkan ya. Oke. Tapi sudah selesai. Ya. Sudah selesai semuanya? Benda masuk. Apa ini dong? Nah, ini sekarang dulu ya. Baru. Ya tulislah. Dan nanti kalau tulisan udah dapat. Dan kalau ini bisa ya. Bisa. Kalau ibu jawab tanya sudah selesai bu. Kalau tidak selesai tidak selesai. Anak-anak sudah selesai semua? Sudah. Sudah. Selanjutnya kita lanjutkan materi yang berikutnya. Nah, selanjutnya tuh proses program televisi dan film. Di sini produksi program radio, program televisi dan film memiliki proses kerja seni yang sama. Apa harusnya? Di antaranya yaitu sebagai berikut. Apa aku tanya Kak isinya Kak? Apa Kak? Ini Kak. Yang pertama yaitu tentang apa ini? Yang itu nih. Praproduksi. Yang kedua produksi. Yang ketiga pasca produksi. Nah, praproduksi itu kita akan memulai ya. Kita akan memulai produksi suatu hal yang harus kita rencanakan terlebih dahulu. Ya, apa yang ingin kita produksi nak ya? Tentunya produksi. Produksi adalah suatu proses yang sedang berlangsung. Misalnya contoh seperti ini ya, kita sedang program radio itu nak. Nah, jadi siaran radionya itu dalam suatu proses secara langsung. Oke? Suatu proses secara langsung. Benar Kak? Kak? Oke, langsung apa ya? Selanjutnya pasca itu apa Kak? Tapi pasca itu apa? Pasca itu sesudah ya, sesudah produksi. Oke. Kalian perlu mengetahui walaupun dalam proses kerja seni yang sama, ketiganya memiliki cara yang khas. Nah, berarti memiliki khas masing-masing dalam pengimplementasian proses. Secara jelas kita ketahui bahwa radio, televisi dan film memang media yang berbeda. Radio kita hanya bisa mendengarkan suara. Televisi kita bisa mendengarkan suaranya, melihat suatu gambar, ya, melihat suatu gambar nyata yang seperti dicontohkan oleh Kak Perus. Kak Perus senang nonton film? Upin Ipin. Ya kalau Upin Ipin katanya. Kita lihat kartun Upin Ipin secara langsung, film SpongeBob secara langsung. Oh begini bentuknya. Tapi kalau di dalam radio kita tidak bisa melihat, kita hanya bisa mendengar suara.
berarti kita harus rancang terlebih dahulu suatu film yang akan kita buat, misalnya ya. Di antaranya memahami ide cerita, memahami ide cerita dan pengembangannya ya. Maksudnya pengembangan itu apakah dari satu ide cerita tetap bisa dikembangkan kembali, ya. Terus selanjutnya melaksanakan penulisan skenario. Nah, penulisan skenario itu berarti sebelum kita membuat suatu film, kita harus memiliki skenario-nya dulu. Oke? Benar enggak? Nah, skenario membuat rancangan produksi. Dirancang, ya Kak ya? Ya, dirancang televisi dan film. Setelah merancang penataan artistik, teknik dan dengan baik Kak Willy. Dengan baik Kak Willy ya. Ya. Sesuai. Oke, fokus Kak. Kak Willy minta merancang artis, merancang dan mengenal, memahami serta studio atau lokasi syuting. Nah, berarti praproduksi itu kita harus paham tentang lokasi syutingnya, skenario-nya, proses, kayak apa ya? Nah, selanjutnya ide cerita. Ternyata pada bagian ini terbagi lagi menjadi. Ternyata di bagian praproduksi ini terbagi menjadi lagi ada namanya ide cerita dan pengembangannya ya. Ide cerita merupakan sebuah awal dari proses produksi ya, produksi televisi, film secara keseluruhan. Ide cerita yang lahir dan akan berproses. Nah, berarti dari suatu ide cerita itu berproses ya. Selanjutnya yaitu pengembangan. Suatu yang menentukan produksi ke depannya, karena sebelum produksi dilakukan tahap praproduksi, ide cerita dan pengembangannya menjadi skenario atau naskah harus disepakati terlebih dahulu. Nah, berarti skenario itu harus disepakati dulu. Apakah skenario sudah bagus? Nah ya. Sebelum membuat rancangan produksi, ada beberapa yang harus dilakukan. Di antaranya itu sebagai berikut. Nah, Pak, kita menentukan ide, tema, basic story, sinopsis dan treatment. Di sini akan Ibu jelaskan dari yang harus dilakukan oleh sebelum merancang produksi, ya. Nah, Kak, yang pertama Kak Feros, Rafli, semuanya, ayo.
terlibat sama sekali dalam proses produksi. Nah, ide adalah sebuah gambaran cerita imajinasi dalam satu kalimat perenungan yang akan mengalami perkembangan pada proses nantinya. Berikut adalah contoh kalimat ide membuat program radio, televisi, dan cerita. Ayo, apa Kak? Ini Kak contohnya nih Kak. Apa nih? Ide kalimatnya. Baca. Ayo Kak, apa nih Kak? Ini Kak. Kesuksesan akan didapat dengan kegigihan dan kerja keras. Jadi ini adalah kalimat suatu ide cerita ya. Selanjutnya, tema. Tema merupakan penjelasan inti cerita. Ya, inti cerita. Pengembangan dari ide yang didapat. Tema dapat ditulis dengan satu hingga 2 kalimat yang menarik. Nah, berarti Kak harus tulis satu kalimat yang menarik ya. Satu kalimat yang menarik. Oke? Satu kalimat yang menarik. Ya, satu kalimat yang menarik ya. Oke? Satu kalimat yang menarik kami, oke? Iya. Perhatikan di depan ya. Kita sama tinggal. Ada. Selanjutnya, contoh penulisan tema apa? Nih, yang di depan nak, perhatikan nak. Contoh penulisan tema tentang seseorang pemuda dari desa yang bekerja di kota sebagai buruh pabrik sepeda. Ya, buruh pabrik sepeda ya, selama 10 tahun dengan kegigihan dan kesungguhan akhirnya dia dapat membuat sebuah sepeda hasil kreasinya sendiri serta mendirikan pabrik sepeda di desanya. Nah, dari suatu cerita tersebut ada suatu pemuda yang bekerja di suatu pabrik dan dia sukses dan bisa mengkreasikan sepeda selama dia bekerja di pabrik tersebut. Berarti pemuda ini sangat luar biasa. Boleh dicontoh seperti itu nak ya. Nah, selanjutnya yaitu basic story. Basic story adalah merupakan rangkaian cerita dasar yang berasal dari tema yang lebih konkret dibanding dengan tema lainnya. Basic story terdiri dari satu setting yang menjelaskan ruang dan waktu dalam cerita. Tokoh protagonis dikenal dalam cerita untuk perkenalan. Dalam radio dan televisi bisa dikaitkan dengan penyiar atau host, ya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, tokoh protagonis penyiar host mengalami ketergangguan. Masalah ketergangguan yang terjadi. Kakak ya? Ya. 5. Protagonis penyiar host menghadapi masalah inti dari cerita. Yang selanjutnya tentang penyelesaian masalah oleh protagonis penyiar host berhasil atau tidak. Kesimpulan di isi program. Kak, tahu tak host itu apa? Host itu apa? Host itu yang membawakan suatu, misalnya Pak Irus ya, suruh maju ke depan, suruh menyampaikan suatu ide atau suatu bacaan, misalnya menyampaikan suatu berita di televisi. Itu host Kak namanya Kak ya. Pengen gak jadi host? Pengen? Keren Kak jadi host itu Kak. Ya. Penampilannya harus menarik, suaranya juga harus menarik. Selanjutnya, nah sinopsis. Sinopsis merupakan pengembangan dari basic story jika sudah memiliki elemen-elemen.
bentuk yang imajinatif. Selanjutnya treatment. Nah, treatment itu adalah tahapan proses penulisan kreatif setelah sinopsis. Treatment merupakan kerangka cerita yang sudah terstruktur, ya, berarti sudah tersusun dengan rapi. Treatment bentuknya mendeskripsi gambar dan suara. Nah, Kak, berarti sudah mendeskripsi, berarti sudah tersusun dengan rapi, yaitu yang susunan gambar dan suara. Dan membentuk suatu pola dalam cerita untuk film yang akan diproduksi. Produksi itu proses kayak treatment struktur dramatis yang jelas sudah berbentuk sketsa. Nah, apa yang berbentuk sketsa? Pada sketsa itu apa? Suatu gambaran, ya, suatu gambaran seperti aksi, karakter, tipe absurd, dialog dan scene atau adegan. Nah, adegan itu seperti apa? Misalnya adegannya seorang artis itu disuruh yang bersedih, dia harus sedih, Kakak, harus sedih, ya. Jika dia harus disuruh gembira, dia harus gembira. Jika dia disuruh menangis, dia harus menangis. Jika dia disuruh sutradaranya coba berekspresi, tertawa dan menangis, dia harus dilakukan. Oke? Ya. Selanjutnya, nah, yang sudah jelaskan kepada kalian tadi, ya, sebelum memulai materi, produksi. Produksi merupakan implementasi dari seluruh konsep yang dituangkan dalam rancangan produksi. Tahap ini merekam gambar dan suara sesuai dengan skenario, naskah, dan ada pada bahasan ini dijelaskan hal-hal yang dilakukan oleh tiap divisi atau departemen. Nah, divisi itu adalah suatu organisasi kelompok, nah, ya, di dalam suatu perfilman televisi, ya. Divisi itu adalah misalnya bagian-bagian, ya, bagian divisi 1, divisi 2, departemen 1, departemen 2. Nah, tahapan produksi di antaranya adalah produksi studio radio. Nah, contohnya seperti itu jelaskan tadi, ya. Ini, ya, gambarnya, ya. Ini gambarnya. Kalau di radio, nah, ini adalah seseorang penyiar radio. Nah, penyiar radio ini hanya ada yang namanya mikrofon, Kak, ya. Kak Aldi, ya, mikrofon, ya, namanya mikrofon. Mikrofon ini, Kak, namanya, ya, mikrofon. Ini teks yang disampaikannya saat proses penyiaran secara langsung. Ini ada laptop. Di suatu proses radio pun itu kita hanya bisa mendengar suara. Bisa kita request lagu dengan siapa? Penyiar radio dengan siapa yang di sini kan ada radio SIM FM, ya. Siapa yang sering ngirim atensi? Misalnya request lagu, pernah enggak, Kakak? Tidak pernah. Pernah enggak Kakak ikut, misalnya ikut kan di setiap hari Kamis di Pangkalan Balai ini kita kan mempunyai radio SIM FM, Kak. Itu ada yang namanya karaokean. Siapa yang pernah ikut karaokean? Tidak pernah. Coba sering dengar tak? Pernah juga, kan? Posisi radio itu ada di kota Pangkalan Balai. Tidak jauh dari rumah Kakak Peus. Kakak Peus yang Sawong. Jadi dekat pasar, Kak, ya. Itu, Kak, yang dinamakan proses atau produksi radio. Selanjutnya, nah, ini, Kak, proses perfilman. Jadi ini ada lokasi syuting, ya, untuk program televisi dan film. Ini, ya. Ya, jadi beginilah bentuknya. Besar, kan, ya. Nah. Iya. Ya. Nih, suatu lokasi. Ini mungkin suatu film yang akan diadegankan oleh
para artis-artis ya. Jadi kalau yang namanya pemain film itu namanya artis. Kalau yang mengatur film itu namanya misalnya ada sutradara. Nah, ya. Kalau tidak ada artisnya, film itu tidak akan bisa berlangsung. Tidak ada pemainnya, nak ya. Ya. Coba itu tanyakan kepada kalian semua ya, anak-anak ya. Artis apa yang kalian senangi? Siapa? Artis siapa? Ada artis favorit kalian? Ada? Siapa artis favoritnya? Hah? Mo. Jadi cuma senang nonton SpongeBob tadi? Iya. Tidak senang ya, apa-apa. Ini namanya proses ya, adalah gambaran dari suatu produksi perfilman. Perfilman ini nak ya, ini lokasi syuting, ada yang namanya layar, ada yang namanya kamera tersembunyi, kamera yang ada bisa, kamera yang tidak seperti ini nak ya, ini ya, ini. Kamera tinggi juga. Di bawahnya layarnya seperti ini kayak ini namanya layar supaya film itu kelihatannya seperti enak dilihat dan dipandang. Nih, untuk pantulan cahaya. Beginilah kalau misalnya suatu saat ada anak-anak ibu ini yang menjadi sutradara, menjadi artis, jadi pasti ada di lokasi yang seperti ini, ya. Nah, selanjutnya pasca produksi. Nah, pasca produksi itu adalah sesudah apa ya? Sesudah, sebelum, sedang produksi dan sesudah produksi. Pernah tidak? Nah, pada tahap akhir dalam penyelesaian produksi adalah pasca produksi. Pasca produksi ini berkaitan dengan editing gambar, editing suara. Mengawali proses pasca produksi ini dengan menjamin data yang baik. Nah, berarti harus sudah fit, sudah bagus, baru bisa diproduksi supaya film itu bisa berjalan atau filmnya akan menjadi bagus, enak untuk dilihat, ditonton oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Ya, mau ini. Oke. Sekian, terima kasih ya penyampaian materi kita pada hari ini tentang dasar-dasar broadcasting dan perfilman. Nah ya. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan atau menjelaskan dari suatu video yang menjelaskan nak ya, ini ya, Bu buka dulu.
Selanjutnya, Ibu akan bertanya kepada anak-anak atau mengasesmen kembali para peserta didik ya, kepada kalian semua untuk menjawab suatu pertanyaan yang Ibu berikan. Jadi jawab nak ya, jawab ini ya. Gambar jawabannya isi nak ya, isi ya. Gambar jawabannya diisi. Oh, ini kita jeda dulu. Kita jeda dulu nak ya. Kita lihat dulu ya tentang video tentang dasar-dasar gerakan testing. Kita perhatikan dulu video yang ada di depan ya. Nih, kita lihat secara bersama-sama. Ya, perhatikan depan ya. Kita ini dulu. Kita lihat video ini dulu ya nak ya. Kita lihat secara bersama-sama tentang video pembelajaran dengan materinya tentang dasar-dasar gerakan casting. Nih. Itunya kalau masuk. Biasa speakernya apa? Jelas dari ibu lama ini. Ya, ini tentang dasar-dasar pakai testing. Ini ada dulu videonya. Ini, perhatikan di depan nak ya. Nah, sejarah televisi dan perkembangannya.
tentang materi dasar-dasar broadcasting ya, yang kita tampilkan, yang kita lihat dalam video tersebut. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan lembar jawaban dan anak-anak harus jawab pertanyaannya ya nak ya. Pertanyaannya ini berjumlah 3 dan jawabannya diisi di lembar bagian bawah. Oke? Berasa satu ya. Ini jawabannya jawab satu. Oke? Sampai dulu aja. Jawabannya dulu. Salin. Ini dari bawah nak ya. Nah, harus ngerti kan? Paham nggak? Ini di sini. Ini salin. Hah? 1 sampai 3. Jawab. Jangan terlalu dilihat. Jadi nanti jawab pakai kata X, jawab ya. Lagi dah. Soalnya ada 3 harus dijawab nak ya. Nih. Kakak Willy, jawab pertanyaan ini nak ya. Yang kami. Nih, jawab pertanyaannya ya. Jangan ya saya. Diisi. Nih, terus di sini. Ini. Ya. Salin ke sini. Oke? Jawabannya di sini Kak ya. Nih, jawabannya isi di sini ya. Ini pertanyaannya jawab di sini. Ya. Jawab tulis. Ya tulis. Ya sudah. Tapi ini jawab dulu soal ini. Jawab dulu soal ini. Ini. Ya. Sila. Yang pertanyaan ini nak ya. Nih, siap nak ya. Nih, dijawab ini, ya. Sini. Ditulis ya. Ini mau satu. Ya. Ya. Sini. Jawab ya. Pak Diki nak tulisnya? Ya. Bentar. Sekali ya. Ya, jawab nak ya. Pertanyaan 3 ini ya. Ibu tunggu, Ibu kasih waktu sampai selesai. Jawab, ya jawab. Sudah. Nih. Ya, ini dan ini.
Nah, cakap terus itu nah. Ya. Ayo. Iya. Ya. English na. Ya. Ya. Coba. Ini benar tuh kan? Nempel. Kamu tuh bisa enggak? Nah, bisa nempel. Nah, sini. Nah. Nah. Terus ini kita terus. Ya. Yang sebelah sini. Casting. Bukan casting. Sudah? Ya, terus ini Kakak. Ya, jawab aja pertanyaannya ya.
Bentar. Ayo yang nanya. Yo, jawab yang nanya. Tapi sudah selesai menjawab pertanyaannya. Kalau yang sudah baru kumpul. Apa ini? Sudah dalam tidak kamu dulu. Lanjut dulu sana. Lanjut terus ya. Ini Pak, kami bahas ya. Sudah kami kalau sudah kumpul Kak. Yang sudah belum kumpul. Baru kumpul ke depan nak sini kalau sudah ya. Sudah kumpul. Ya, sudah duduk ya. Kumpul. Nih. Sudah baru kumpul. Kak, kumpul Kak. Nih. Ya. Sudah? Baru kumpul. Bang, oh sudah mana? Udah kumpul Kak? Kumpul ya? Maju Kak. Belum belum. Ini taruh sini dulu ya. Sudah ya? Oke. Dan ini hasilnya ya. Nah, jawaban rapi. Jawaban rapi. Apa ini jawabannya nih? Ya, kita lihat dulu. Rapi ke depan dulu dulu nah ya. Ya, lihat dulu ya. Duduk dulu. Kak, Kak Arfi duduk. Duduk Kak, duduk.
Ibu koreksi. Alhamdulillah jawabannya benar. Berarti benar. Sebagian benar semua ya jawabannya ya. Alhamdulillah ternyata siswa-siswa anak Ibu memahami materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Nah, soalnya sudah dijawab, pertanyaan yang diberikan sudah kalian semua jawab, ya. Dan hasilnya, alhamdulillah semua peserta, semua anak-anak memahami apa yang Ibu sampaikan daripada pembelajaran tadi ya. Nah, selanjutnya yaitu selanjutnya, nah ini Ibu ingin kepada seluruh peserta, seluruh siswa anak ya, merefleksi atau menyampaikan pendapat tentang tentang materi yang Ibu sampaikan nak ya. Apakah penyampaian materi Ibu tadi bisa dipahami, bisa dimengerti? Jika kalian bisa memahami materi penyampaian yang disampaikan tadi tentang dasar-dasar berkestik, anak-anak bisa menjawab dengan jawaban yang Ibu kasih ini ya. Yang pertama yaitu jawabannya misalnya Perus. Misalnya itu Perus ya. Materi yang Ibu sampaikan tadi itu sudah baik atau belum? Setuju atau tidak? Setuju. Nah, berarti Kak Perus tempel ya. Berarti senang atau senang? Jawabannya senang. Berarti kalau senang Kak tempel ini ya. Nah, sekarang Kak Perus tempel di. Jadi materi yang disampaikan tadi itu bisa diterima atau tidak? Jelas atau tidak jelas? Sudah jelas. Berarti Kakak senang dengan penyampaian materi yang Ibu sampaikan. Alhamdulillah. Sekarang Kakak Perus tempel di sini ya. Enggak, Kak tempel Kak. Tempel di sini. Senang berarti Kak ya dengan materi yang Ibu bisa sampaikan, karena materi yang disampaikan bisa dipahami dan dimengerti. Ayo, Kakak Raffi, senang atau tidak senang dengan materi yang Ibu sampaikan? Senang. Kalau senang, boleh ditempelkan di kertas ini ya, di depan ya. Ya, tempelkan ya. Nah. Kalau Kak Aldi senang, ini Kak boleh diambil. Yuk, gantian ya nempelnya ya, diurutkan nak ya. Kak Raffi senang, alhamdulillah. Kak Aldi senang. Kalau Nabil senang atau senang? Senang. Alhamdulillah, ini tempel Kak ya. Sheila senang. Sini Kak, Adina boleh ditempel sini ya. Yang ditempel boleh duduk. Silakan. Dari sini Kak. Ya. Bapak cuci tangan. Ya. Tempel nak sama Kak. Siapa lagi?
Dijelaskan ya. Alhamdulillah, sebentar Tina. Alhamdulillah. Pada sini kan apa sini dekat ambil. Situ dekat apa? Situ. Ya. Di situ nak, kita ambil. Nah. Alhamdulillah ternyata penyampaian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa diterima peserta didik saya dengan sangat senang dan senang. Alhamdulillah Kak Peros memahami materi yang disampaikan. Alhamdulillah Ibu sangat berterima kasih ya kepada anak-anak karena sudah bisa menerima materi belajar yang disampaikan pada hari ini. Oke, boleh duduk anak-anak ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai dan seluruh siswa peserta didik bisa memahami dari materi yang Ibu sampaikan dan saya ucapkan dan Ibu ucapkan terima kasih karena anak-anak sudah bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baiklah anak-anak. Sebelum kita pulang, Ibu akan mengenalkan sendiri. Kak, apa itu radio? Terus, rapi apa radio? Yaitu apa? Apa radio? Musik. Oh, untuk mendengar musik katanya. Kata Sila, untuk mendengar musik. Benar. Selain mendengar musik apa lagi Kak? Terus, mengirim atensi. Misalnya suatu request lagu. Benarkah kata Sila tadi? Mendengar musik. Musik apa Kak? Misalnya musik ya atau kita mendengarkan suatu ceramah di radio ya. Sila ya? Ya. Apa Kak? Indonesia. Pop Indonesia. Oh, berarti Kak Rafi senang lagu pop ya? Oke, lagu apa Kak? Lagu apa? Musik apa ya Kak? Misalnya judulnya? Ayo, judulnya apa? Ya. Sila katanya lagu dangdut tadi. Ya, Sila ya? Lagu dangdut ya? Nah. Alhamdulillah sudah memahami materi yang disampaikan. Yuk sebelum kita pulang kita siap-siap dulu nak ya. Ya sebelum kita pulang kita siap-siap. Kita rapikan dulu buku yang ada sudah disiapkan segera semua. Sudah. Yuk. Siapa yang mau memimpin doa pulang? Lagi Kak belum. Posisi siap, buku dimasukkan dulu ya. Kakak Aldi, posisinya Kakak Aldi. Nah, ya. Yuk, Rafi yang pimpin doa ya. Rafi pimpin doa ya. Yuk. Sebelum kita pulang nak ya. Kita bersiap untuk pulang, semoga apa yang kita dapatkan ada semua anak-anak didik Ibu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, semuanya saya selalu semangat ya. Oke, selalu semangat ya. Semoga ilmu yang didapat pada hari ini barokah dan bisa menambah ilmu wawasan bagi anak semua. Bagi peserta didik Ibu yang ganteng-ganteng ini seperti semuanya ganteng-ganteng. Kakak Kairos, Nabil,
Rapli, Adel, Sheila, Deska, Albi dan Willy. Yuk, siap-siap dan kita pulang yuk. Nih Kak, pimpin Kak, pimpin apa Kak? Sekali. Ya, oke.